hari ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai tentang obat hati. Sebelumnya saya mau bertanya kepada para jemaah. Monggo dibuka mic-nya. Sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu, saya akan bertanya obat hati itu ada berapa para jemaah? Jemaah? 5. Pinter. Ya 5. Alhamdulillah. Para jemaah pinter-pinter semua. Obat hati itu ada 5 perkara. Obat yang mudah didapat, gratis, tanpa efek samping. Dan semua kalangan maupun bayi, anak-anak, remaja, bahkan orang tua pun bisa menggunakannya. Tak seperti obat Bultreksin Masa Bu Nurnainah mengkonsumsi Bultreksin? Masa Bu Komariah minum obat Bultreksin? Cocok napa mboten, Bu, Pak? Boten. Cocok napa mboten? Boten. Cocok, Bu. Boten Kadang minumin. Oh, nggih bener. Tentunya boten cocok. Saya ingin bertanya lagi, jangan ditutup dulu mic-nya. Apakah para jemaah pernah cari obat hati ke apotek? Pernah napa mboten? Ora, Bu. Boten. Mboten. Apakah para jemaah pernah cari obat sakit hati ke rumah sakit? Pernah napa mboten? Boten, Bu. Boten pernah, nggih, mboten pernah. Toko Endo beli bakso. Oh nggih, betul, cocok, malicok. Kalaupun dicari tentunya nggak akan pernah ada yang namanya obat hati. Secara bentuk itu nggak akan pernah ada. Yang ada juga secara niat. Awas jangan sesekali main ke dukun. Itu namanya Musrik. Pak, namanya musrik. Itu namanya musrik. Jangan sampai seperti itu. Saking pingin-pinginnya sakit hati hilang dan cari obat kemana-mana nggak ada. Malah main dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada yang tahu nggak lagunya Opi? Ada yang bisa nyanyi lagunya Opi? Kenapa mboten? Jamaah. Allah. Ada yang tahu? Monggo nyanyi bareng-bareng biar nggak ngantuk Monggo nyanyi sarang-sarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita ini solawat dulu nggih. Salatullah wa salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah wa salamullah ala Yasin Habibillah. Obat hati ada berapa Bu, Pak? Ada 5 perkaranya. Yang pertama, apa yang pertama? Baca Quran pinter. Yang kedua, apa yang kedua? Sholat malam dirikanlah. Yang ketiga apa? Berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat apa Bu? Berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah
mencukupi. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah tadi. Makanya jangan pusing-pusing cari obat hati. Cukup dengan 5 perkara tadi, dijamin ampuh, pokoknya dijamin ampuh. Jamaah yang berbahagia, terkadang kita mudah untuk mengucapkannya, tetapi sulit untuk melakukannya. Mengapa begitu para jemaah? Karena tiap manusia mempunyai hati dan pemikiran yang berbeda-beda. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semuanya, capek napa mboten? Capek napa mboten, Bu, Pak? Mboten nggih. Orang cuma dengerin saja nggak capek nggih. Pastinya yang capek niku saya, Bu. Tapi itu tidak jadi masalah. Ada hadis mengatakan, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Seseorang yang baik tingkah lakunya biasanya karena hatinya baik. Hati dalam hal ini bukan berarti segumpal organ tubuh, tetapi bagian dari hidup manusia yang bisa merasakan sedih, senang, gembira, serta perasaan lain. Hati juga merupakan tempat bersemayamnya iman seseorang. Hati manusia sangat misteri. Belum tentu seseorang yang berpenampilan baik, maka hatinya pun juga baik. Begitu juga sebaliknya. Belum tentu orang yang berpenampilan buruk, maka hatinya pun juga buruk. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia sangat dianjurkan untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya. Hati yang penuh misteri tersebut kerap menghadapi berbagai macam penyakit. Misalnya, penyakit iri, dengki, hasut, takabur, ujub, riya, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang yang beriman, tentu yakin bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Tak terkecuali penyakit hati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Obat hati dalam Islam dikenal 5 perkara, seperti yang telah saya sampaikan di atas tadi. Masih ingat? Yang pertama apa tadi, Bu? Pak? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah membaca Quran beserta maknanya? Insya Allah para jamaah sudah istiqomah tiap hari ini bertadarus Al-Quran. Alhamdulillah. Yang kedua apa, Bu? Pak? Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Nah, apakah kita sudah melakukan sholat malam? Insya Allah para jemaah, saya yakin pasti sudah melakukan sholat malam. Beda dengan saya, Bu. Kalau saya malam bangun, tapi cuma selalu tidur lagi.
Tidak sama dengan para jemaah. Para jemaah tiap malam pasti bangun. Pipis selalu apa, Bu? Pak? Habis pipis selalu apa? Tidur. lagi. Kok wudhu, Bu? Lagi. Saya Bu. Masuk kemproh habis wudhu langsung, habis pipis langsung wudhu. Cebok dulu nih, Bu. Ampun kemproh nih. Ampun kemproh. Kemproh niku apa, Bu? Kemproh niku. Kemproh niku bahasa Inggris. Mau cepet Bu Hawise Bu, ada Bapak Ibu Hawise. Kemproh niku bahasa Inggrisnya napa niku? De kotor nggih, de kotor niku bahasa Inggrisnya. Bangun sholat malam. Para jemaah saya yakin tiap malam pasti sudah istiqomah sholat malam. Beda dengan saya. Yang ketiga apa tadi, Bu? Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Nah, seperti kita pada malam hari ini, insya Allah yang hadir pada malam hari ini semua tergolong adalah orang-orang yang soleh, insya Allah. Amin. Amin. Yang keempat apa, Pak, Bu? Perbanyaklah berpuasa. Yang dimaksud di sini bukan hanya menahan lapar dan dahaga, Bu. Berpuasa juga menahan hawa nafsu. Buang semua nafsu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Seperti contoh, malas mau ngaji, malas mau kumpul orang-orang yang soleh, itu termasuk hawa nafsu yang buruk. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima apa, Bapak Ibu? Yang kelima, bikin malam panjanglah. Nah, saya yakin para bapak, para ibu yang berada di Majelis Taklim Darus Syafa'ah, saya yakin pasti sudah istiqomah sholat malam, istiqomah berzikir tengah malam. Kenapa sangat dianjurkan berzikir tengah malam? Karena dikala orang tidur nyenyak, dikala orang mimpi kemana-mana, apabila kita berzikir, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita, dan insya Allah Allah akan melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa yang bisa melakukan salah satu 5 tersebut, maka insya Allah Allah akan mencukupi kehidupannya di dunia dan akan memberi keselamatan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di bagian akhir keterangan untuk pembahasan tersebut, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan cara bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafaroh, maka dia siap untuk membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, dia pun siap dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala." Orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena dengan taubat berarti dia menghilangkan penyakit hati berupa dosa dalam dirinya. Semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan hati kita hati yang sehat, hati yang bisa merasakan lezatnya iman, Islam, dan amal soleh. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, walaupun hanya sedikit. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah semua.
Yang namanya juga manusia tempatnya salah dan hilaf. Karena saya masih tahap belajar nih, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Ada sedikit pantun sedikit tapi manis. Awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.